Pemukiman Setan mampu memberi perspektif baru bahwa horor tidak melulu soal yang baik atau jahat. Horor bisa muncul karena rasa lapar, horor bisa muncul karena rasa depresi, horor juga bisa muncul karena rasa sayang. Salam sinema, sahabat sinemalogi. Pemukiman Setan adalah film horor yang disutradarai Charles Ghazali. Film ini dibintangi Maudy Efrosina, Adinda Thomas, Bisma Mulia, Dava Wardana, Asira Zamita, Teuku Rifnu Wikana, dan lain-lain. Pemukiman Setan bercerita tentang Alin, diperankan Maudy Efrosina, sosok remaja yang berjuang mati-matian mencari uang untuk menghidupi adik dan melunasi warisan hutang ayah yang lumayan besar. Ancaman lintah darat membuatnya terpaksa bergabung bersama Gani, Fitrah, dan Zia untuk melakukan aksi perampokan di rumah kosong yang konon menyimpan banyak harta tak ternilai. Tapi rumah yang disatroni ternyata memiliki rahasia kelam berhubungan dengan masa lalu yang jauh lebih kelam. Di rumah kosong yang tidak kosong itu, mereka harus berhadapan dengan entitas yang sangat berbahaya. Malam itu akan menjadi saksi bahwa uang memang bisa mengundang teror dan petaka. Kalian bisa membantu kami dengan klik tombol Super Thanks di bawah video. Kami akan sangat berterima kasih atas berapapun nominal saweran yang kami terima. Pemukiman Setan memakai konsep cerita home invasion yang berjalan kacau. Mungkin yang nonton akan teringat film Don't Breathe, tapi yang jadi lawan bukanlah manusia. Lalu ada unsur horor yang seru ala Evil Dead dan sequel-sequelnya. Filmnya sudah menggebrak sejak awal, sama seperti adegan spektakuler di awal film Kodrat yang juga disutradarai Charles Ghazali. Rumusnya sama, tanpa perlu istilah-istilah jelimet. Adegan-adegan aksinya keren dan sangat terasa dieksekusi dengan fun. Mungkin bagi penonton di tahun yang baru ini pengalaman film horornya dibuka dengan rambut kafan. Anggap saja itu adalah proses detox, sedangkan menikmati Pemukiman Setan adalah proses asupan nutrisi. Film horor seru yang menyenangkan hati dan menyegarkan pikiran. Di awal film, penonton langsung dihadapkan pada kisi-kisi kemelaratan tokoh utamanya. Ada yang ditagih hutang warisan bapaknya, ada yang butuh duit buat operasi jantung, ada yang harus berurusan dengan tetek bengek aborsi, dan ada juga yang sebenarnya nggak butuh duit tapi butuh cinta. Latar belakang masing-masing karakter cukup believable. Dengan adegan puncak prolog yang ditampilkan di film ini terasa efektif sekali. Kemunculan Putri Ayudhya dan Rizky Hanggono seakan memberi sinyal bahwa film ini akan berjalan dengan penuh ngilu dan berdarah-darah. Perjalanan karakter Alin sendiri dalam melewati proses hero's journey ternyata apik. Dia yang awalnya adalah cewek nothing, namun secara mengejutkan berubah menjadi cewek yang something banget. Jadi kepikiran, apakah Alin bisa jadi tandem Ustadz Kodrat dan dalam satu universe? Apalagi penonton sudah dikodein bahwa akan ada gerakan menuju ke arah situ. Sepertinya bakal menarik. Selain menang di unsur aksi dan CGI, film Pemukiman Setan juga tidak lepas dari berbagai riset-riset yang menjadikan film ini cukup kompleks dan terasa lebih nyata. Unsur kejawen jelas dieksplorasi sehingga memiliki peranan kuat di penceritaan. Mencomot secuil fiksi dari sejarah Jawa masa lalu yang masih berbentuk kerajaan, ternyata ide yang berhasil membangun backstory untuk film ini. Selain soal eksekusi teknisnya, peranan para pemain tentu saja punya andil. Daftar pemainnya tidak kaleng-kaleng. Rasa-rasanya Charles Ghazali juga sudah cinta dengan kualitas akting dari Maudy Efrosina sejak kerjasama mereka di film Kodrat. Jujur saya paling demen kalau ada sutradara yang sudah menemukan muse-nya untuk bisa berkolaborasi karena faktor kecocokan visi dan misi. Karena hal tersebut bisa memicu hasil film akan lebih bagus dan maksimal. Para pemain di film ini sukses memerankan karakternya. Maudy, Bisma, Dava, dan Asira bisa tampil lepas.
Namun yang membuat film ini lebih bernyawa tentu saja kehadiran Sukma dan Urip yang masing-masing diperankan Adinda Thomas dan Teguh Rifno Wikana. Adinda mampu menyedot perhatian penonton dengan segala akting yang dia mainkan. Dan selama beberapa waktu ke depan, karakter Sukma kayaknya masih bakal terngiang-ngiang. Tidak terlalu ikonik tapi cukup berkesan. Begitu juga dengan Teguh Rifno Wikana yang seperti biasa berhasil menyuguhkan manuver akting yang tidak pernah gagal. Sebagai Urip Maheswara yang munculnya di paruh kedua film, dia berhasil memberi warna khas pada karakternya. Penggunaan medium cacing juga menjadi langkah beda untuk sebuah film horor. Saya salut karena token cacing ini tidak sekedar menjadi alat bantu kengerian semata, namun juga memiliki andil dalam garis kisah yang sudah terbangun dari awal cerita. Mungkin juga karena saya sudah bosan dengan belatung dan kelabang sih. Meski ada beberapa kejanggalan yang saya jumpai, namun hal tersebut masih bisa termaklumi. Kalau memang lokasi kejadian adalah di daerah Jawa Tengah, sedangkan para pemainnya ada yang sebagian dari daerah Jawa Timur, lebih tepatnya Malang. Film ini masih bisa terampuni persoal penggunaan aksen dan bahasa khas Jawa Timuran. Beberapa karakter ada yang sukses mengucapkannya, namun ada juga yang masih agak gatal di kuping. Tapi kali ini dimaafkan. Sempat mendengar selentingan protes soal judul film ini. Judulnya Pemukiman Setan, kok setannya cuma satu, harusnya kan banyak. Nah, FYI aja ya, jadi ada kata pemukiman dan permukiman. Dan judul film ini memang sudah tepat kalau dilihat dari jalan ceritanya. Pada akhirnya Pemukiman Setan mampu memberi perspektif baru bahwa horor tidak melulu soal yang baik atau jahat. Horor bisa muncul karena rasa lapar, horor bisa muncul karena rasa depresi, horor juga bisa muncul karena rasa sayang. Charles Ghazali berhasil menyuguhkan horor lezat plus dengan bumbu gore yang bisa bikin ngilu karundas ngelucu. Demikian video reaksi dari film Pemukiman Setan yang tayang di bioskop. Silahkan like, komen, dan subscribe kanal ini. Cek juga akun-akun media sosial Sinemalogi. Dan jangan lupa, bersinema dahulu, berbahagia kemudian.